وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. صدق الله العظيم. Baiklah anak bapak semuanya, setelah kita membaca ayat surah Ad-Duha ayat 6 sampai 9 tadi, maka di sini Bapak akan mengulang lagi berkenaan dengan tafsir. Maka yang dikatakan tafsir itu berbeda dengan terjemahan atau arti dari ayat tersebut. Kalau arti atau terjemahan itu adalah perubahan kata atau bahasanya dari Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Sementara tafsir di sini kita akan melihat makna yang terkandung di dalam ayat atau kata-kata dari kalimat Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab dan itu maknanya itu tidak bisa kita maknakan dengan bahasa kita sendiri. Maka di sini kita nanti akan bersama-sama mempelajari dan melihat kitab-kitab tafsir yang dikarang, salah satunya Buya Hamka seperti kitab beliau Al-Azhar, dan juga ada juga kita memakai nanti referensinya dari kitab karangan tafsir itu karangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baiklah anak-anak bapak semuanya, kita akan lihat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana kita bacakan dulu. Dalam ayat ini, yaitu ayat 6 ini, Allah mengingatkan nikmat yang pernah diterima Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Bukankah engkau hai Muhammad seorang anak yatim, tidak mempunyai ayah yang bertanggung jawab atas pendidikanmu?" Maksudnya Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim yang tidak memiliki ayah, yang mana ayah itu adalah salah satunya bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Maka di sini Rasulullah tidak memiliki itu, dan mungkin di antara kita memiliki ayah dalam keadaan ketika kita dilahirkan, bahkan sampai sekarang alhamdulillah. Namun Rasulullah Allah berikan ujian, yaitunya tidak diberikan ayah ketika dilahirkan. Itulah ujian Nabi Muhammad. Namun Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Menanggulangi kepentingan serta membimbingmu, itu sebagai ayah itu menanggulangi kepentingan dan membimbing seorang anaknya. Tetapi aku telah menjaga, melindungi dan membimbingmu serta menunjukkanmu dari dosa-dosa perilaku orang jahiliyah dan keburukan mereka, sehingga engkau memperoleh julukan manusia sempurna. Anak-anak bapak, mungkin kita sudah mengetahui dan sudah mendengar bahwasanya Rasulullah itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah diberikan gelar sebagai Al-Amin.
yaitunya artinya dapat dipercaya, karena kepercayaan orang-orang ketika itu kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu memang tidak pernah melakukan kebohongan ataupun hal-hal yang jelek terhadap orang-orang sekitar beliau. Dari tafsir karangan Kementerian Agama Republik Indonesia ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pada ayat 6 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya perjalanan Rasulullah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Rasulullah mentang-mentang Rasul, beliau diuji dengan tingkat yaitunya keimanan yang sangat tinggi. Ketika beliau lahir saja tidak ada ayah atau beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku. Namun itulah yang menjadikan kita untuk menjadi lebih baik. Maka kita dapat melihat sejarah Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim, dan ketika beliau lahir itu beliau tinggal bersama ibunda dan kakek beliau Abdul Muthalib. Dan ketika beliau tinggal bersama ibunda dan kakek beliau itu sampai umur 6 tahun. Setelah umur 6 tahun ibunda beliau meninggal dunia. Dan ketika ibunda beliau meninggal dunia, beliau tinggal bersama kakek beliau. Dan ketika itu beliau tinggal bersama kakek, beliau bekerja sebagai pengembala domba. Dan beliau tidak seperti kita. Mungkin kita dalam usia 6 tahun, 7 tahun, kita mungkin masih bermain. Namun beliau itu sudah mengembala domba untuk mencari yaitunya pekerjaan dan untuk kehidupan beliau sehari-hari. Sementara pada umur 8 tahun Rasulullah ditinggalkan wafat oleh kakek beliau yaitunya Abdul Muthalib. Dan ketika itu beliau tinggal bersama yaitunya paman beliau yaitunya Abu Thalib. Maka ketika itulah beliau bekerja sebagai yaitunya meniaga atau sebagai pedagang, yang itu dilakukan beliau sampai ke negeri Syam. Sampai beliau berdakwah itu dibantu oleh paman beliau.